Jalan-jalan sih, tapi ternyata rame banget di sini, takut. Terus dekor baru bisa masuk jam 5. Sebenarnya Mbak Alisanya tuh bilang kayak takut nggak keburu, cuma dari orang restonya bilang kayak nggak apa-apa kali Mbak, kalau kayak gitu gampang kok, sejam juga keburu gitu. Bentar ya, aku kayaknya ada paket nih di depan. Tunggu sebentar ya. Tunggu bentar, oke? Ini nunggunya nih. Aku bisa tiduran aja. Thank you. Betul. Lagi. Tapi kalau misalnya sampai harus edit-edit kayak gitu ya aku nanti akan bilang, Mbak ini kan tampilan reels ya, kalau edit-edit kayak gini kan agak perlu effortnya lebih besar daripada hanya IG story kan gitu. Iya bener sih, maksudnya kan kita dealnya di IG story aja, dan aku pikir juga maksudnya berarti kan dia kayak notice IG story aku tuh kayak apa, ya bener-bener simple aja gitu kan. Aku gak pernah IG story yang ribet-ribet kayak reels gitu, sekalian aja gue masukin reels ya gak sih? Oke, Tar, thank you ya. Bye Mbak Nusya. Bye. Thank you. Ibu Mainyu. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di review Babu. Reviewnya Bapak dan Ibu. Hai, gue Aryo dan ini Nunca. Tadi di awal video kalian lihat ada sedikit cerita-cerita seolahnya lah tuh kalau lagi meeting, lagi rame sekitarnya, lagi ada tiba-tiba ada paket. Nah, ini kita menunjukin beberapa device yang kita pakai untuk meeting, yaitu ini kita di Nunca pakai Jabra Evolve 265 dan Penecast 20. Nah, ini beneran dipakai Nunca selama berapa? 2 minggu kemarin untuk meeting ya? Kayak hampir sebulan lah. Hampir sebulan kamu pakai untuk meeting. Menurut kamu gimana? Oke, tapi sebelum aku review dulu ya, aku pengen nanya sebenarnya apa sih perbedaan antara headset kayak gini sama yang biasa aku pakai kayak buat dengerin lagu gitu, Bab? Oke. Ini adalah commercial professional Bluetooth headset. Jadi emang ditujukan untuk komersial, artinya untuk ya kerja bener-bener ya kayak corporate, serius. Emang tujuannya utamanya, biasanya menurut kamu perbedaan utama nih yang kerja sama yang lifestyle atau yang sehari-hari, headset itu perlu apa sih, di mana sih bedanya? Perlu nyaman sih, karena lama kan perlu biasanya nyaman, meeting. betul. Nah, meeting biasanya dibutuhkan untuk meeting. Bener. Kalau kita pas meeting itu perlu fokus. Jadi kalau suara-suara background kita masuk ke meeting akan ganggu fokus kita dan orang yang kita ajak meeting. Di sini pentingnya ada noise reduction dari headset yang UC certified seperti Jabra. Makanya Jabra yang juga terkenal company udah puluhan tahun, mungkin 100 tahun lebih kalau nggak salah, yang konsentrasi di audio terutama di mic-nya. Makanya yang kita pakai sini nih keluar semua tuh boom arm-nya atau mic arm-nya ini. Nah, ini adalah Jabra Evolve 275 yang gue pakai mungkin ya sama sebulan ke belakang. Jadi gue pakai ini, Nunca pakai ini gitu. Bedanya itu pertama di situ, dari konsentrasi lebih digunakan untuk mikrofonnya lebih bagus. Yang kedua juga integrasinya dengan beberapa online application yang untuk web conference, web call gitu, voice call segala macam, video call, dia ada integrasi khusus. Jadi dia dengan Zoom, dengan Teams, dengan Gmeet tuh semuanya ada kerjasamanya. Kenapa? Salah satu contoh yang tadi kita lihat di video awal sebelumnya, kamu ngapain? Lagi meeting, terus anak-anak berisik, terus pas aku angkat, yang paling aku suka ya itu dia tiba-tiba bisa nge-mute sendiri. Nah, itu adalah auto mute-nya, auto mute feature-nya itu yang kalau diangkat tanpa harus mencet apapun di Zoom-nya, dia udah mute sendiri. Dan itu lebih cepat menurut gue, lebih praktis. Ini berlaku di dua-duanya, termasuk yang tengah ini adalah Evolve 285. Tapi kita konsen di 65 dan 75-nya dulu karena yang sehari-hari udah kita pakai. 85 ini ya nanti belakangan mungkin video berikutnya gitu. Nah, menurut kamu gimana secara desain, kenyamanan gimana? Oke, kalau menurut aku kan aku meeting setiap hari nih. Jadi aku pakai ini, Jabra ini menurutku secara bentuk enak banget dipakainya ya. Ringan. Jadi kalau buat agak lama gitu meetingnya, oke lah, nggak kayak keberatan terus jadi apa ya, karena kan suka bikin pusing ya. Di aku sih nggak nih karena enteng. Tapi bentuknya ini cukup apa ya, bab istilahnya maskulin gitu loh. Hitam banget nih, nggak ada edisi warna pinky.
Dan kalau Pinky apa kek warna hijau muda kek apa kek kan lebih lucu ya. Tapi lucunya itu ya, mungkin kalau kita ngomongin untuk komersial gitu mungkin nggak lucu kali kalau Pinky, Bu. Lucu lah, kalau aku yang pakai lucu-lucu aja kan komersial juga. Oke, ini memang foamnya itu menurutku empuk banget. Sama 65 ini juga aku pakainya juga nyaman banget, ringan banget. Dan ini on ear ya. Mereka berdua ini adalah on ear. Sedangkan yang ini, yang 85 itu adalah over ear. Artinya nutupin kupingnya semuanya, masuk gitu. Bisa dinaikin turunin juga ini nih, yang ini. Iya, bisa dinaikin turunin. Bisa dong, bisa. Dan yang aku suka juga kayak tadi kamu bilang, apa tuh istilahnya? Pokoknya kalau dari atas gini, terus kita mau ngomong, kan tinggal gini. Nah, pas kita lagi meeting-meeting emeng-emeng, habis itu paket gitu. Oh oke, sebentar ya gitu. Aku bisa langsung meng-mute langsung ke atas gitu. Dan ambil paketnya tanpa lepas headphone-nya karena segitu ringannya dan Bluetooth, wireless segala macam. Yes, terus habis itu balik ke meeting tinggal masuk turunin lagi. Betul, sama halnya sama 75. Menurutku beberapa tombolnya juga berguna banget. Dia ada charging stand-nya. Nah, jadi ini gunanya charging stand yang di sini ini beda-beda ya. Cara stand-nya di cara berdirinya mungkin di 75 and 65. Kalau ini agak tidur seperti ini dengan sedikit magnetik. Kalau ini agak berdiri masuk seperti ini. Oke, ada sedikit bedanya tapi menurutku ini dua-duanya sama-sama nge-charge saat berdiri ini. Gunanya apa? Kenapa ada charging stand? Ini optional untuk yang beli, by the way, mau pakai atau nggak pakai charging stand. Oke, ini jadi charging stand gunanya kalau misalnya kita lagi di rumah, charging standnya taruh di tempat kita paling sering ada. Jadi kalau udah selesai tinggal ditaruh charging. Tapi kalau kita lagi jalan-jalan, misalnya harus dari rumah berangkat meeting di coffee shop atau di mana, kita nggak usah bawa charging standnya karena dia juga bisa di-charge pakai USB-C. Kita bawa kabelnya. Perlu diketahui juga nge-charge-nya lebih cepat dengan USB-C langsung daripada di sininya. Cuman kan kalau kita di rumah kan kalau ditinggal di sini aja ya udahlah. Kan nge-charge lama juga nggak apa-apa. Another option for flexibility. Terus bedanya 65 dan 75 ada di ANC, Active Noise Cancellation. Jadi kedapnya yang ada di sini tuh kerasa banget gitu. Yang itu belum ada. Yang ini udah ada. Tapi kalau ukuran sama aja ya, Pak? Ukuran hampir sama, relatif hampir sama, tombol-tombolnya hampir sama. Beda di boom armnya. Jadi yang ininya lebih panjang, kalau yang itu lebih pendek. Oh benar. Tapi suaranya sama bagusnya dari segi boom armnya itu. Oke, terus juga yang aku suka dua-duanya tuh punya fitur yang namanya side tone. Side tone itu jadi gini lucu nih. Kamu suka nggak sih kalau lagi meeting agak gimana gitu rasanya kalau nggak denger suara sendiri? Iya kan? Aku kayak gitu iya kan? sih. Kayak ini lu denger gue udah denger belum ya? Gue udah ngomong belum ya? Jadi satu dipakai, satu nggak dipakai. Suka kayak gitu. Nah ini fitur ini ada namanya side tone, tinggal dinyalain di Jabra Direct-nya, aplikasi atau software yang ada di Mac atau Windows kita. Begitu dinyalain, kita akan denger suara kita sendiri yang tertangkap dari mic-nya keluar lagi di sini. Jadi untuk kira-kira kita teriak-teriak nggak ya? Atau kita kedengeran nggak ya? Kadang-kadang kalau kedengeran suka kayak gitu. Gue udah kedengeran belum? Suaranya gitu kayak ngeliat kanan kiri, aduh gue kekencengan gak sih gitu. Iya, jadi gue suka pakainya gini aku. Satu dipakai, satu nggak dipakai. Ya. Jadi denger sendiri. Cuman ini nggak usah gitu lagi. Jadi udah bisa denger. Itu salah satu fitur yang menarik menurutku. Nah, ini dua-duanya kenapa aku lebih prefer pakai yang 75? Karena bisa dibawa jalan-jalan. Kalau orang yang nggak nyaman dengan feel ada mic sepanjang ini, kalau di taksi, MRT, di luar rumah segala macam, mungkin kayak kira serius banget nih mau kerja, headset kerjaan dibawa jalan-jalan, makanya pilih yang 75. Jadi nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dan bahkan kalau kita terima telepon lagi dengar musik, terima telepon itu ada discreet mode. Jadi tanpa diturunin pencet kita udah bisa terima aja ngobrol kayak gini. Oh gitu. Jadi tanpa perlu kayak kerja banget lo anaknya gitu. Kerja banget. Hustle culture. Iya, itu juga ada salah satu fiturnya yang menarik. Jadi fitur-fitur seperti ANC-nya juga ada 3 level tadi, ada hear through, ada off, ada on, terus ada juga side tone tadi juga menarik yang baru, dan juga ada yang namanya discrete mode. Nah, itu adalah fitur-fitur yang menarik. 85 lebih keren lagi, tapi nanti kita bahasnya kapan-kapan. Yang mau gue bahas sekarang tambahannya, tadi Nucha juga meeting pakai PanaCast 20. Ini adalah bukan sekedar webcam. Beda banget. Kamera ini adalah barisan dari PanaCast yang salah satunya pernah gue review di video gue sebelumnya. Tapi ini PanaCast 20 ini adiknya, kelas di bawahnya, dia tidak 180 derajat lagi kayak sebelumnya. Tapi ini sudah 4K high definition. Artinya udah pasti gambarnya lebih tajam dan lebih terang. Itu ada auto lighting adjustment-nya, dan dia ini very portable. Kayak gini doang dibawa-bawa sama kabel USB-C di bawahnya, tinggal dicolok ke laptop manapun. Terus yang keren tadi Nucha nutupnya pakai physical
cover. Jadi ketutup, udah zaman privacy. Kalau kita takut tiba-tiba kamera kita di hijack, ada yang ngintip kita, ada yang apa, atau nggak yakin zoomnya masih nyala kameranya, taunya kita ke toilet atau ganti baju gitu kan, nggak seru. Nah ini ada real physical button. Jadi kalau digeser dia akan benar-benar nutup gitu, tanpa kita harus pencet tombol di Zoom atau di Teams yang itu untuk matiin kamera. Itu berguna banget. Dan yang seru adalah AI-nya. AI-nya, artificial intelligence-nya itu kayak bisa ngepasin ukuran kita di layar. Bener Jadi sih. kalau kita mundur, dia akan nge-zoom juga. Kalau kita geser, dia nggak akan ngikutin. Itu untuk benar-benar fokus di kitanya. Satu lagi ada namanya picture in picture. Apa tuh? Jadi misalnya kita lagi pegang suatu benda, mau nunjukin fokus di benda ini, tapi muka kita kelihatan ada di kotak lagi. Nah, itu adalah fokus picture in picture. Misalnya kita mau menunjukin sesuatu cara demo, atau gue lagi tech reviewing kali, ada lagi unboxing, itu bisa. Gitu. Jadi ini kamera bukan cuman sekedar webcam, jadi pinter banget. Pinter, portable, gitu. Enak nggak tadi makanya? Enak. Lebih Jadi jernih nggak dari kamera bawaan kamu? Bener, lebih jernih. Terus kalau pada saat aku agak mundur nih, dia zet gitu. Kaget gitu. ya? Kaget aku. Terus begitu aku maju lagi, dia udah kayak mundur lagi gitu. Jadi ternyata, oh pinter dia ya, Gitu. ada AI-nya. Ini cocok yang buat sendiri. Kalau Panakes sebelumnya itu untuk yang ditaruh di ruang meeting, yang conferencing 3 orang, dia akan nangkap sendiri, akan ngejahit dari 3 kamera. Sedangkan yang ini untuk kita meetingnya sendiri, tapi mau lebih dapat kualitas yang lebih bagus, kamera yang lebih pinter, dan ada fitur-fitur tambahan yang mungkin berguna gitu. So, gimana? Kita beli lagi untuk satu tim kita semuanya? Waduh, banyak juga ya. Oke, semoga review santai ini membantu kalian untuk lebih bisa memilih antara Jabra Evolve 265T, 75T atau 85T, plus tambahannya lengkap banget kalau juga pakai Panakes 20. Sampai ketemu di review Babu berikutnya. Bye. Bye.